Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BNI yang telah mengundang kami ke sini. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Wadirut, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ibu Menteri, Pak Ibu Maria Pangestu yang telah hadir di sini, Pak Enggar, Bapak Ibu sekalian, ini kehormatan bagi saya untuk hadir di sini. Saya mohon maaf harusnya sore, tapi karena saya harus terbang ke Solo, maka saya majukan pagi ini dan diberi kesempatan. Saya perlu sampaikan dua hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, bahwa transisi ke pemerintahan sekarang yang termasuk yang paling mulus yang terjadi, dan salah satu buktinya adalah kehadiran saya di depan ini. Karena saya sebetulnya diminta untuk mengelola program unggulan dari Prabowo Gibran, dan itu program paling utama yang dicanangkan, tetapi karena proses organisasi yang harus terjadi dan transisi harus mulus, maka perpresnya dikeluarkan di era Pak Jokowi. Ini sebagai salah satu bukti bahwa transisi berjalan sangat mulus. Karena badan baru, dengan personel baru, dengan kantor baru, sampai establish minimal butuh waktu 6 bulan. Dan oleh sebab itu kalau kami dilantik, pada saat Pak Prabowo dilantik, maka mulai program akan telat. Jadi dimajukan, sehingga alhamdulillah semua prosedur organisasi sekarang sudah selesai, dan kami sudah mengajukan bagian anggaran, dan meskipun bagian anggarannya baru diajukan, tapi kami sudah dianggarkan 71 triliun. Dan kemudian yang kedua, saya harus menyampaikan, tadi Pak Enggar menyampaikan bahwa Ibu Menkeu ini termasuk yang paling strict terhadap keuangan, tapi saya bisa membuktikan bahwa untuk badan gizi ini termasuk yang paling baik, karena badan baru menjadi satu badan yang memiliki anggaran ke-7 terbesar di kabinet yang akan datang. Luar biasa. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau baik sekali. Dan kemudian karena badan baru, maka belum ada anggaran apapun dari 2024, tetapi kami difasilitasi sehingga kami bisa berjalan dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, mungkin slide yang pertama dulu terkait dengan IQ. Tidak ada? Yang IQ? Oke. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, Pak Prabowo Gibran itu memiliki visi yang disebut dengan Astacita, dan di dalam Astacita tersebut memperkuat pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian yang utama. Nah, ini penting sekali, dan sekaligus juga dengan visi membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, Prabowo Gibran memiliki 320 program. Nah, dari 320 program itu kemudian diperas menjadi 17 program prioritas, dan kemudian diperas lagi menjadi 8 program hasil terbaik cepat. Nah, dari 8 program hasil terbaik cepat ini adalah merupakan program yang paling utama, yang langsung diawasi oleh Presiden dan dilaksanakan melalui mekanisme tersentral dan terkontrol, yang nomor 1 di dalam dokumen kami disebut dengan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Jadi ini adalah program dari 320 diperas jadi 17, diperas lagi jadi 8, dan nomor 1-nya adalah program makan siang gratis, yang sekarang terminologinya diubah menjadi makan bergizi. Ini dengan landasan karena kami sudah melakukan uji coba selama 9 bulan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10. Jadi makanan harus kami kirim jam 8 pagi.
Kemudian anak SD itu sekolahnya sampai jam 12, sehingga makanan harus kami kirim jam 9 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12 karena sekolahnya sampai jam 2 dan sampai jam 4. Nah, terminologi makan siang menjadi tidak cocok karena anak SD makannya jam 8 dan jam 9, sementara anak SMP SMA jam 10. Jadi kemudian Pak Prabowo memutuskan kita ganti nama menjadi makan bergizi gratis. Tapi semuanya sama, menunya sama, kemudian deliverynya sama dan sebagainya, itu hanya memberikan waktunya saja yang berbeda karena ini bukan akhirnya sarapan, tapi betul-betul makan dengan menu yang sama, hanya kalorinya saja yang berbeda. Oke, jadi itulah kenapa program memberi makan siang dan susu gratis diubah menjadi makan bergizi. Karena setelah uji coba 9 bulan, deliverynya yang berbeda. Selanjutnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kenapa kita perlu memberikan makan bergizi gratis kepada anak sekolah, kepada santri, kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita? Kita lihat di data terbaru yang kami peroleh bahwa anggota rumah tangga menurut kelas ini memang menurut saya kebalik. Kelas atas yang notabene punya penghasilan cukup itu punya anggota keluarga hanya 2,84. Itu artinya kalau ada 100 orang kaya, maka 84 orang itu hanya punya anak satu. Dan 16 orang tidak punya anak. Ironis kan? Seharusnya orang kaya punya anak banyak. Ini anaknya satu, dan bahkan ada yang tidak punya anak. Sehingga atau keluarganya 2,84. Coba perhatikan di grafik merah. Keluarga miskin, anggota keluarganya 478. Itu artinya satu keluarga rata-rata punya anak 3, padahal dia miskin. Dan kalau digabungkan antara rentan miskin dengan miskin menuju kelas menengah, itu rata-rata populasi kita tinggi. Jadi Indonesia setiap tahun bertambah 3 juta. Lahirnya 4 juta, yang hidup 3 juta. Kita bayangkan 3 juta itu bertambah dari keluarga yang mayoritas miskin dan rentan miskin. Jadi bisa dibayangkan populasi Indonesia nanti 2045 ketika tidak kita intervensi dengan gizi yang baik, apa yang akan terjadi dengan populasi Indonesia? Karena populasi menggulung dari keluarga yang miskin, artinya kurang mampu. Untuk bersaing saja susah, mungkin untuk jadi petani seperti yang digambarkan oleh Pak Prabowo, untuk bertani saja tidak kuat. Kenapa? Karena tidak punya fisik yang bagus. Dan kita lihat rata-rata lama sekolah, hanya DKI yang rata-rata 11,45, artinya tamat sampai SMA. Yang lain bahkan ada yang hanya berapa itu? 7, artinya banyak yang putus sekolah. Jadi ini sesuatu yang sangat krusial untuk pemerintah Indonesia, dan oleh sebab itu pemerintah Prabowo Gibran memutuskan untuk melakukan investasi besar-besaran terhadap SDM Indonesia. Dan investasi yang paling besar itu ada di makan bergizi gratis, yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran 400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian 1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit. 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Ya. Dan 75% dari 1,2 itu untuk intervensi makan bergizi. Dan Ibu Bapak harus tahu, 75% dari 1,2 itu kurang lebih 8 triliun.
800 miliar setiap hari. Dan 85% dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku. Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh. Dan dengan spending yang besar, di mana 85% itu untuk membeli bahan baku dan bahan baku itu adalah untuk produk pertanian, maka ini adalah uang yang akan beredar di masyarakat. Kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kekurangan likuiditas di pedesaan. Dan dengan program investasi masa depan dari Prabowo Gibran, likuiditas kita atasi. Jadi ini sesuatu yang sangat besar, karena dari hasil percontohan kami, dengan hanya percontohan satu satuan pelayanan, dengan melayani 3.000 anak, maka setiap hari itu dibutuhkan 200 kg beras, 350 kg ayam, atau 3.000 telur, dan juga 350 kg sayur. Membutuhkan juga susu 600 liter sehari. Jadi ini jumlah yang sangat besar. Itu baru satu satuan pelayanan. Kalau nanti program ini sudah jalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya. Jadi ini cukup besar. Jadi bisa dibayangkan kalau satuan pelayanan itu membutuhkan 350 kg sayur setiap hari, maka sebetulnya nanti koperasi atau BUMDes bisa mengkoordinir para petani, bisa merencanakan nanam sayur tanggal 1 misalnya bayam, tanggal 2 kangkung, tanggal 3 cesin, tanggal 4 sayuran yang lain, yang bisa memenuhi kebutuhan satuan pelayanan setiap hari dalam jumlah cukup besar. Kalau satu satuan pelayanan dengan 3.000 anak butuh 600 liter susu setiap hari, maka dibutuhkan satu pelayanan itu 60 ekor sapi. Kalau dalam satu kecamatan ada 5 satuan pelayanan, maka sebetulnya minimal 300 sapi sudah harus ada dalam satu kecamatan. Jadi ini adalah ekonomi yang sangat besar, yang sebetulnya merupakan tantangan tersendiri dan peluang tersendiri bagi para pengusaha, termasuk menumbuhkan UMKM. Nah, kenapa kita harus memberikan makan bergizi kepada anak sekolah? Ini ada 2 puncak critical time pada saat pertumbuhan anak, yaitu yang pertama 1000 hari pertama, itu betul sekali, maka stunting harus diatasi pada 1000 hari pertama. Tapi jangan lupa ada puncak kritikal kedua ketika pertumbuhan anak, yaitu di usia 9 tahun sampai usia 17 tahun. Makanya kemudian program kita mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Nah, ini contoh real, ponakan saya itu adalah salah satu anak orang kaya. Sehingga 1000 hari pertama lewat dengan baik, dan kemudian memiliki gizi yang baik sampai sampai SD. Masuk SMP dia obesitas, kemudian dibully, dan kemudian dia diet pada saat SMP. Padahal kalau lihat dari grafik itu, saat itulah dia masih membutuhkan gizi yang seimbang karena untuk pertumbuhan fisik. Jadi apa yang terjadi karena dia diet, maka sekarang dia salah satu anggota keluarga dengan tinggi badan yang sangat pendek. Dari 10 orang keluarga itu dia paling pendek, hanya 160. Beda dengan anak kami ya, anak saya punya 2, dua-duanya tidak ada yang lebih rendah dari 181. Anak yang pertama 181 meter, anak yang kedua 185 meter. Kenapa? Karena pada saat SMP dia sangat dibutuhkan itu, dia minum susu 2 liter sehari,
dan dia gemuk sampai 104 kilo. Nah kemudian masuk SMA, dia sadar bahwa dia kegemukan, kemudian dia diet saat SMA, tapi itu sudah melewati critical time, sehingga tingginya sudah cukup, dan ibu bapaknya hanya di bawah 170, tapi anak-anaknya 181 minimal. Itu adalah bagian yang paling penting, investasi makan bergizi pada pertumbuhan anak untuk mempersiapkan anak masa depan. Dan keduanya kan lulus dari ITB dan UI, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya normal di kalangan yang mampu. Nah kalau tadi kita lihat bahwa anggota keluarga di keluarga miskin rata-rata punya anak 3 dengan kemampuan rendah, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan SDM kita di masa yang akan datang ketika kita tidak intervensi. Dan yang paling penting, ketika pemerintahan Pak Bos Gibran ini komit dengan melakukan investasi pada SDM untuk masa depan, maka efeknya nanti spendingnya adalah membeli bahan baku untuk makanan bergizi. Jadi selama ini Indonesia kelebihan telur 200.000 ton per tahun, kelebihan ayam 600.000 ton, yang itu tidak terserap oleh pasar, padahal di sisi lain banyak anak yang kekurangan gizi. Kenapa ini kelebihan dan ini kekurangan gizi? Karena kemampuan daya beli. Nah, Badan Gizi hadir di tengah-tengah untuk menyerap produk yang kelebihan, menyalurkan kepada yang membutuhkan untuk pertumbuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan program ini insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Januari, dan bulan November kami akan lakukan uji coba tambahan, karena selama ini kami sudah melakukan uji coba mulai dari bulan Januari hampir 9 bulan, kemudian kami duplikasi di beberapa tempat, dan kami akan duplikasi lagi di seluruh Indonesia pada bulan November, dan kami akan laksanakan secara bertahap mulai Januari dengan lebih masif lagi, tergantung dari berapa banyak nanti SDM kita yang kita siapkan untuk langsung kita intervensi ke daerah-daerah. Jadi beda dengan program selama ini, di mana program tidak membawa carrier. Jadi untuk program makan bergizi yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional ini akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Jadi uang itu akan masuk dari negara ke Badan Gizi dan akan langsung disalurkan ke satuan-satuan pelayanan, di mana satuan pelayanan melayani 3.000 anak. Nah, basisnya adalah sekolah dulu, karena penentuan 3.000 anak akan lebih mudah ditentukan melalui sekolah. Nanti begitu ada manajer yang turun di satuan pelayanan, baru kami akan survei lebih detail berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, berapa anak balita yang ada di daerah tersebut. Karena kami tidak bisa menggunakan data sekunder terkait dengan berapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, karena data itu sangat dinamis. Kalau kita gunakan angka tahun 2023, banyak ibu-ibu yang mungkin yang belum menikah. Bahkan belum ada yang belum hamil, atau ada juga yang sudah hamil tapi kemudian keguguran, ada yang sudah hamil kemudian pindah. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita kami baru akan tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah. Dan kami memiliki rancangan arsitektur sedemikian rupa bahwa satuan pelayanan akan melayani kurang lebih 3.000 anak plus minus. Nanti dari hasil uji coba kami di lapangan, setelah menentukan 3.000 anak, kami akan survei berapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dari pengalaman kami itu kurang lebih tambahan 10%. Jadi akan mengelola satuan pelayanan, mengelola kurang lebih 3.000 plus 300 tambahan. Dan kemudian bahan baku kami ingin dapatkan itu dari BUMDes dan koperasi. Jadi kalau ada para pengusaha yang besar dan sebagainya ingin memasok dan bekerjasama dengan Badan Gizi, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, ya, supaya koperasi dan BUMDes juga mendapatkan cipratan pertumbuhan ekonomi, limpahan ekonomi dari program ini. Dan kemudian kami ingin agar bahan baku itu dipasok lokal. Tetapi kalau belum siap, nanti rantai pasok nasional baru akan kami andalkan untuk memenuhi kebutuhan intervensi gizi kami tersebut.
Jadi kami berharap nanti koperasi dan BUMDes dapat tumbuh dengan berjalannya program ini, dan saya sebetulnya kemarin di Kementerian Keuangan didorong agar spending di Badan GIZI ini bisa dilakukan lebih awal. Karena itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan kuartal 2. Karena dijelaskan salah satu kendala ketika terjadi transisi pemerintahan, selalu saja pertumbuhan ekonomi stagnan pada saat transisi. Dan untuk periode ini kami didorong untuk melakukan spending lebih awal agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan kuartal 2 bisa tetap terjaga, dan Badan GIZI salah satu yang diandalkan untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan insight lah untuk pembicaraan terkait bagaimana investasi ke depan, dan saya sudah sampaikan bahwa Pak Prabowo Gibran komit untuk melakukan investasi di bidang sumber daya manusia, di mana dananya justru nanti akan digunakan untuk membeli bahan baku yang utamanya adalah bahan baku pertanian, dan ini akan terjadi dorongan likuiditas ke daerah-daerah karena satu satuan unit pelayanan itu akan mengelola dana kurang lebih 10 sampai 11 miliar per tahun. Jadi kalau ada 33 atau 30.000 satuan pelayanan, tinggal dihitung saja berapa uang nanti akan mengalir. Dan sudah saya sampaikan tadi, kalau ini sudah berjalan sangat normal dengan 82,9 juta, maka pemerintah akan spending 1,2 triliun setiap hari. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberikan tetap kesehatan sehingga kita tetap menjalankan aktivitas dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Dadan Hindayana. Mohon untuk masih tetap berada di atas panggung, dan kami mengundang kepada Bapak Rio Abdurrahman dari B Universe untuk berkenan menyerahkan token of appreciation. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi kepada Kepala Badan GIZI Nasional Bapak Dadan Hindayana. Sekali lagi terima kasih Bapak Dadan Hindayana yang telah memberikan insight di acara plenary session BNI Investor Daily Summit 2024.